الله فالفاتحة أن الله تعالى نفسه العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التوحيد ويهدينا إلى الصراط السبيل ويبين على قلوب عباده الصالحين وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الشرك والزلال وأن الله من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويشفي غير قلوبنا ويجيرنا من مذلة الفتن وظهورها منها وما بطن وأن الله يصلح العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد وأن الله يتوب بنا وبالمسلمين في جميع أحوالنا في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويخلف لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد ونستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به في علوم في الدارين آمين. Inilah riwayat yang pertama yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas bahwa Nabi SAW bersabda bagi mamanya ya pamannya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ya semalam mungkin itulah hadis itu ala uqtika ala amnahuka nah sampai seterusnya min umrika ya fa fi umrika marratan panjang hadisnya lah sudah dibaca lah minggu depan datang minggu semalam minggu dulunya. Nah lalu ini artinya kan situ kita semalam lah. Alhamdulillah wa syukurillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat taufik hidayah dan inayahnya kita dapat kembali berkumpul bersama-sama bersilaturahim. Alhamdulillah kita kembali lagi meneruskan pengajian kita, syukur alhamdulillah. Telah berkata si pengarang kitab artinya hadis tadi. Hai mamaku adalah aku hendak memberi akad nikah. Adalah aku anugerahi akan dikau, adalah aku kasih akan dikau dengan sesuatu. Apabila engkau kerjakan akan dia, niscaya diampuni Allah bagimu akan dosa. Nah ini kehebatan sembahyang malam sembahyang tasbih. Nah ini fadilat sembahyang tasbih. Ya kan? Awalnya dan akhirnya. Jadi dosa ini umumnya kita menggawi nang ini. Nah, jadi awal dan akhir itu diampuni situ, diampuni Allah. Sedianya dan barunya, nah, ya. Dan tersalahnya dan sengajanya. Nah, kita berbuat kesalahan kepada Allah dengan sengaja. Tapi bila kita menggawi itu diampuni Allah dosa kita. Sama ada tersembunyi atau nyata. Nah, banyak kita ya bersembunyi menggawi dosa. Apakah lagi dosa di hati kita? Nah, nama ambil sifat hak Allah kita. Nah, itu nyata. Nah, sama ada dosa kecil, nah atau dosa besar. Yaitu bahwa engkau perbuat sembahyang 4 rakaat, maka engkau baca pada tiap-tiap rakaat akan Fatihah dan surah. Nah, barang gitulah. Nah, untungnya. Maka apabila selesai daripada bacaan pada rakaat yang pertama itu, padahal engkau berdiri, maka engkau baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ingin sinilah kada berbuat wala haula dah. Apalagi berbuat itu sempurna. Semalam ada juga itu riwayatnya 15 kali ya kemudian maka engkau rokok, maka engkau baca tasbih itu 10 kali, kemudian engkau angkat kepalamu
maka engkau baca padahal engkau berdiri akan tasbih itu 10 kali. Nah, ya. Kemudian maka engkau sujud, maka engkau baca akan tasbih itu 10 kali. Kemudian maka engkau angkat kepalamu daripada sujud itu, maka engkau baca tasbih itu 10 kali. Kemudian maka engkau sujud yang kedua, maka engkau baca akan tasbih itu 10 kali. Kemudian maka engkau angkat kepalamu, maka engkau baca akan tasbih itu 10 kali. Maka jadilah yang demikian itu di dalam tiap-tiap satu rakaat 75 kali tasbihnya. Maka engkau perbuat yang demikian itu di dalam 4 rakaat. Nah, 75 kali 4 300 lah. Maka jikalau kuasa engkau berbuat sembahyang tasbih itu pada tiap-tiap hari, nah ini disuruh, maka perbuat olehmu. Seandainya kita kawa aja Rasulullah menggawi ini, nah ini luar biasa ya lah, ya kawa itu disidin tiap hari. Nah maka jikalau tiada kuasa engkau berbuat akan yang demikian itu pada tiap-tiap hari, maka perbuat olehmu di dalam tiap-tiap satu Jumat sekali, yang seminggu sekali. Nah lah, Nabi lah sayang ngalamin kita lah. Ada saya kayak itu aja tuh hadisnya. Perbuat olehmu tiap-tiap hari ada. Maka jikalau tiada kuasa engkau perbuat akan yang demikian itu, maka tiap-tiap Jumat sekali, maka perbuat olehmu akan yang demikian itu di dalam tiap-tiap sebulan sekali. Maka jikalau tiada kuasa engkau perbuat akan yang demikian itu ya Rasulullah, maka tiap-tiap sebulan sekali tadi, nah setahun sekali ya kan. Nah ini kita kawa rajin lah, dia menjaga nisfu Sya'ban rajin ya kan. Sampai tasbih ya. Padahal kadang-kadang nisfu Sya'ban doanya, tapi kan di situ ada kebesaran nisfu Sya'ban doa ya diterima diijabah. Lalu kita berhikmat menghidupi malam itu. Lalu ini diantaranya diamalkan ya. Dan setahun sekali ini alhamdulillah kita rajinlah. Bukan lagi kawat tiap hari, seminggu sekali, sebulan sekali lah maksudnya. Dan jikalau tiada kuasa engkau perbuat akan yang demikian itu pada tiap-tiap tahun sekali, maka perbuat olehmu akan yang demikian itu seumur hidupmu sekali. Nah bahasa kita ya Allah, inilah yang kita ambil aja bisa ya. Untungnya lah, untungnya nih artinya ini karena apa-apa ini nang muhimmah, artinya nang kita perlu akan ibadah itu, yaitu diantaranya ibadah ini Allah menghargai maksudnya. Nah, gampang dosa diampuni ya kan, udah gampang, yaitu sembahyang tasbih. Dan begitulah amalan-amalan adab kepada Allah para aulia-aulianya Allah. Kan kayak kita belajar ke hasilnya kan, supaya kita tahu cinta kepada aulia-aulia Allah kita. Inilah adab mereka. Nah, lalu kita belajar ini, mudahan kau menuruti. Amin. Allahumma amin. Nah, jadi kita telah mengamuli para wali-wali dasar wajah. Hebat tuh. Ini pengadab nih. Kan kita ini membaca ilmu tasawuf. Ya, ilmu tasawuf yang kita baca nih. Adab nih. Nah, adab ibadah. Kelebihan ibadah orang mengerjakan sembahyang tasbih. Dan ada kita ya kah? Dan biasanya seumur hidup sekali atau setahun sekali kan jauh banyak. Ada di orang dari orang lah. Masya Allah lah. Maka jarsidin barang siapa mengerjakan sembahyang tasbih itu, ya kan? Niscaya bahasa kita jatuh pasti kata niscaya itu pasti diampuni Allah Ta'ala baginya akan segala dosa-dosanya. Dan jika ada dosanya itu seperti buih di laut,
dan seperti pasir yang di padang sekalipun. No, demikianlah tersebut di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa aja kata Syekh Abu Thalib Al-Makki di dalam kitab Qatil Qulub, di dalam kitab apa ini, yustahabbu lahu ay yusalliya salat at-tasbih fi kulli jum'atin marratan naharan wa marratan lailan wa hiya salasumi'ati tasbihatin fi arba'i raq'atin in shallaha naharan la yafsilu bainaha bitaslim wa in shallaha lailan sallama fiha salamaini. Nah ini ada juga jadi memandangkan Syekh Abu Thalib Al-Makki ini. Apa aja sidin sunat bagi seorang. Nah, bahwa sembahyang ia akan sembahyang sunat tasbih pada tiap-tiap hari Jumat. Nah, iya. Pagi sungsung lah ke masjid kau kan menggawe. Nanti maksudnya sejumat itu atau seminggu, ya 2 kali nih. Nah, sekali pada siang disidin hari Jumatnya nih, dan sekali pada malam. Jadi seminggu itu 2 kali, malam siang. Jadi yaitu 300 tasbih di dalam 4 rakaat. Jikalau disembahyangkan akan dia pada siang hari, maka jangan diselangi dengan antara pada tiap-tiap 2 rakaat itu dengan salam. Jadi mengerjakan siang itu juga beraib ke 4 rakaatnya. Jangan bertahiyat awal. Ya, alanya ada tahiyat awal. Sembahyang sunat. Itu bedanya kita lawan yang wajib ya. Namun kita tahiyat di awal sama lawan yang wajib gitu. Namun kalau belajar, jadi bila kita tuh hendak mengerjakan sembahyang tasbih, bagusnya siang hari itu 4. Nah, menurut di dalam kitab Qut gitu. Paham? Jadi ada dalil. Nyaman kalau menggali. Ya kan? Dan jikalau sembahyang akan dia pada malam hari, nah kita rajin malam nisfu malam. Kalau maka perbuat ulimu dengan 2 kali salam. Ya kalau 2 kali salam malah kita rajin. Maka jisidin tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Ya lah. Jadi kita paham di sini kalau hendak menggawi siang, afdalnya tuh 4 rakaat. Nah kayak gitu aja. Malamnya 2 rakaat salam. Artinya dibagi. Pahamlah, nyaman lah, untung lah belajar nih, untung. Jadi kada ragu lagi. Tapi boleh aja juga pulang siang itu kan ini ngaran sunat nih, boleh aja juga salam. Kalau apa juga. Tapi menurut di dalam kitab ini terabdal berarti itu. Pahamlah, nyaman lah, nyaman. Riwayat yang kedua, itu yang pertama lah, bahwa engkau sembahyangkan 4 rakaat seperti takbiratul ihram yang dahulu itu juga. Maka engkau baca kemudian dari takbiratul ihram itu subhanallahumma rabbana wa bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Atau engkau baca doa iftitahnya itulah yang tersebut dahulu itu. Ya alatnya berdua iftitah. Kita rajin nang kebiasaan doa iftitahnya ya. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Hanya wajhiya itu kebiasaan. Boleh baca itu. Jadi Allahu akbar baca jisidin doa iftitah. Wajhiya lillahi fatara wa tiwal arda anipun muslima wa ma'ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin wa ana minal muslimin. Sama aja. Nyaman belajar. Ini kita belajar sembahyang tasbih. Untuk keutamaannya tadi sangat luar biasa, Allah menghargainya. Artinya maksudnya dapat rahmatnya Allah, dapat ridhonya Allah. Kayak itu gitu lah.
nyaman kita menggawi ya kan. Hendak dapatnya rahmat Allah, gawi ini insya Allah. Mudah-mudahan kita kau mengamalkan lah dan minta pertolongan kita kepada Allah. Mudah-mudahan kau mengamalkan. Kada kegampangan Nabi menyuruh sampai-sampai seumur hidup sekali barang di Rasulullah kita bagaimana ini. Daripada pentingnya sembahyang tasbih nih Nabi, ya Allah lah, jalan menuju surga banyak benar umat Nabi ini, banyak benar. Apa aja pinanya terbuka lawang surga itu. Tapi dengan nafsu inilah kita, ini yang aneh memerangi nafsu ini. Sebab nafsu ini hebat harapnya daripada 70 hukum iblis. Ada gampang nafsu ini mengaku jadi Tuhan. Coba kita susuri diri kita, ya Allah banyaknya salah. Ya kan, banyak salah ketika kita sudah belajar ini, hanya paham kita ya Allah. Ya kan nyaman kalau punya belajar paham belajar nih. Asalnya ya Allah rasa seorang ampun surga, rasa seorang kehebatnya sekalinya pas sudah belajar ya Allah. Ini adab-adab orang ahli marifat itu tasawuf nih kada di ini yang perjalanan orang wali-wali. Kan kita rajin di kampung ini sering nih Allah hendak belajar ilmu wali ini iya. Begitulah cara orang wali-wali, yaitu mengamalkan suruh Rasulullah, suruh Allah nih gawiannya orang. Ada kita barang dulu kan mengaji dulu, kena bagamat mengamalkan yang penting mengaji dulu, selamatan sudah. Tapi bila mau mengaji selamat kayak itu aja gitu dulu. Kayak itu dulu awalnya. Jadi untung benar tempulu dibukakan Allah kita ini tadi hendak mengaji lupa itu palihara itu palihara. Jangan sampai kena ada godaan macam-macam lalu berampih. Di sini kita lepas daripada rahmat Allah. Mudahan kalau kita melihatnya. Amin. Allahumma amin. Bagamat ini kalau kau pong lah, untung malat mengaji untung. Ya ilmu ini, amal ini mun kada dikaji, ini Allah kada menerima. Namun kita kaji, kayak gini, padahal sama aja tingkah lakunya. Kita tuh umpatan orang, sama aja bacaan, sama malah harap pada orang yang bisa. Istilahnya tuh tapi ini ada pernah belajar ilmunya, di sinilah ruginya. Tapi, ini pengakuan diri itu. Kamu sudah paham karena belajar ya Allah. Menggawinya pertolongan Tuhan kita. Ya kita berdoa. Di situ nampak kena diri, artinya nang ditulungi Tuhan, artinya hamba sebujur-bujurnya hamba. Jadi syuhud tuh ya pandangan tuh ya kita ini hamba, Allah tetap Allah. Jadi nang hibat tuh Allah. Jangan nang hibat tuh seorang, kan sama aja. Jangan hamba menjadi satu tadi. Itu bahaya gini, harus sampai yang ilmunya. Ini bahaya. Ya Allah, Nabi ini sayangnya lawan kita seumur hidup ada kita alhamdulillah lah. Pernah aja udah mengaji sembahyang ini. Tapi untung ini nang belajar pulang kayak ini kan kita empatan kalau sembahyang tapi kada pernah belajar. Ini bahaya. Nang belajar nang kayak ini nang iya. Untung banget kita sudah paham kalau dulu man amila di dalam kitab Zubat bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang tuh beramal begawian apa aja gawian kita ada dituntut ilmunya Allah kada menerima. Sayang banget. Sayang. Yang kita wajib tuh bagamat belajar. Apalagi padilat orang menuntut ilmu luar biasa. Samunyaan pohon kayuan apapun memintakan ampun lawan kita. Rahmat ke itu malaikat pulang meliputi lawan kita, mintakan ampun juga. Ini untungnya kita kayak kalau kita itu baru kada paham, iya nang kulir kada paham, kada paham pada ilmu ini semuanyaan menyatakan kisah Rasulullah di sini sebab Rasulullah nang ditinggali sidin kita ini ilmu. Lalu itu punya paham ya nang begamat pun aja jauh.
bungkus mbah bayar buat nih bungkus sidin jauh berapa pala ya dona sidin berhimmat kita muda. Nah ini istiqomah kita kan berdoa kita kepada Allah, kita nang parak ini ya Allah nantinya kada dibukakan, nya kada dapat rezeki ya di dalam kitab lah. Tapi bila dapat rezeki ya mana menulang kita kan kayak itu ulang kan ya Allah. Tapi kita kan minta ya kepada Allah. Tempulu nyaman artinya tempungkus kada gurunya kada minta pulang. Kalau permintaan ada coba itu hisiden. Datang kada diundang, bulik kada diantar kayak aja langkung gurunya. Ya Allah, ada deh. Ya bagusnya sudah kumpuli artinya syukuri ya syukuri. Pada gampangan padilat ilmu ni pian kenalah kuburan, pian mama pian misalnya di rumah, pian turun menuntut ilmu, nang kayak nah mama pian tuh dapat surganya Allah, dapat rahmatnya Allah. Orang meliwat benar aja, meliwat kuburan-kuburan yang ada di kita, itu dapat keampunan Allah. Ini hebatnya orang yang menuntut ilmu. Bayangkan, ada suka lah. Mamut abah kita pang jauh, kita berait lah. Kita menuntut ilmu dapat situ, apalagi kita bukakan ke situ dah. Mudah gampang malah hebatnya nih. Tapi baru kita hilang, kita kulirnya nah ada itu lah. Nafsu itu, nafsu ini hebat tadi kan. Ada kawai ya kita bagamat nih nama latih. Ya Allah lah, Nabi sayangnya lawan kita itu. Jadi jalan menuju surga ini banyak mana. Ya Allah, mudahan kita tahu deh apa menggawi ini kira gampang. Untung kalau belajar tuh untung malah. Untung ini nang wajib tak wajib Nabi memadahkan menuntut ilmu wajib bini-bini laki-laki orang Islam ada hadisnya itu sampai halus sampai tua mati dan itu lah. Lalu kita kada ada kapingin berdosa harus tak ini wajib hukumnya. Pada merasa kita linjang aja tuh rasa selamat ya Allah. Malah hanya ada pahamnya Allah kita lah. Barang lain dulu paham barang dulu kan. Untung benar. Ini riwayat yang kedua kayak ini tata caranya sidin lain pada yang tadi tak. Apa aja sidin atau engkau baca iftitah yang tersebut dahulu itu ya tadi. Nah kemudian maka engkau baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim 15 kali. Ini kayaknya samaran kita lah. Kita kayak kalau rajin ya lah. Allahu akbar subhanallah Allahu akbar kabira walhamdulillah wajjahtu wajhiya lillahi taala. Nyaman kalau punya belajar ya. Ada kita benar Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada belajar. Tapi seandainya tertinggal bang itu ada apa-apa juga bang. Tapi belajar kan tahu lah. Itu hebatnya orang belajar kan. Kan aneh hebat kan. Ada kita di sini lah. Nah biasanya gitu. Kalau ini sama lawan kita nah. Ini kedua ini. Allahu akbar langsung aja rajin lah. Subhanallah subhanallah. Ada kalau gitu lah 15 buting deh jadi membaca 15 kali. Nah daripada dahulu daripada Fatihah ya lah kemudian membaca surah ya kan ya lah mbak lalu tungtung 15 kali hanya tak imam menyebut imaman dah benyarin bang imam sedikit tak Bismillahirrahmanirrahim ya sedikit Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya kan ibu itu tuntung waladhdallin amin. Lalu surah juga dalam baca kuliah misalnya dibaca sedikit. Kemudian engkau baca Fatihah imbah tuntung imam ya Allah seperti yang terdahulu itu kan itu lah. Maka kemudian engkau baca tasbih itu 10 kali. Nah ini sama lah lawan kita lah. Sama lah. Yang kedulu karena ada ini sesudah Fatihah nah. Di kita rajin nggak pas ini? Pas saja. Kayak itu jualan. Nah, dan surah itu padahal engkau berdiri. Nah, ya kan? Sama nih.
Kemudian maka engkau rokok serta membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali. Dan baca ulihmu di dalam rokok itu akan tasbih itu 10 kali. Hanya 15 sebuting nang berdiri itu tadi ya. Nang sarakaat, nang lainnya 10 sampean. Kemudian maka engkau angkat kepalamu serta membaca sami Allahu liman hamidah dan baca ulihmu di dalam i'tidal itu akan tasbih itu 10. Nah sama lah. Nah kemudian maka engkau sujud serta engkau baca subhana rabbil a'la wa bihamdih 3 kali. Kemudian maka baca ulihmu akan tasbih itu di dalam sujud itu 10 kali. Kemudian maka engkau bangkit duduk antara 2 sujud serta baca rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Kemudian baca ulihmu tasbih itu di dalam di dalamnya sujud tadi 10 dalam tadi duduk antara 2 sujud dari 10 kali. Kemudian maka engkau sujud yang kedua serta membaca subhana rabbil a'la wa bihamdih 3 kali dan engkau baca di dalam sujud itu akan tasbih itu 10 kali. Kemudian maka engkau bangkit lalu berdiri betul pada rakaat yang kedua, maka baca ulihmu dahulu daripada membaca Fatihah dan surah akan tasbih itu 15 kali. Kan sama ulang. Kemudian maka baca ulihmu Fatihah dan surah yang telah terdahulu sebutan itu. Kemudian maka engkau baca tasbih kemudian dari pembaca Fatihah dan surah itu 10 kali. Nah sama aja tanya. Kemudian di sidinnya kan 2 rakaat sidin makannya. Kemudian maka engkau rokok. Demikianlah perbuat ulihmu pada rakaat yang kedua itu seperti rakaat yang pertama itu juga hingga 4 rakaat. Maka jikalau engkau sembahyangkan pada siang hari maka engkau perbuat akan 4 rakaat itu ya dengan 1 salam. Nah biar nyaman gitu belajar lah. Dan 1 tasyahud aja. Nah ya Allah. Dan dengan 1 tasyahud 2 artinya tahiyat akhir aja ada, tahiyat awal jangan. Nah pahamlah itu beda agenanya membedakan lawan yang wajib. Dan jikalau engkau perbuat pada malam hari maka hendaklah engkau perbuat akan 4 rakaat itu dengan 2 tasyahud dan 2 salam. Nah paham benerlah. Alhamdulillah kalau kita belajar pada sama ya, aku bisa aja nang aidah, tapi kada pernah belajar nang aidah. Nah ini bahayanya. Nah jadi kita tuh wajib belajar nih, wajib hukumnya. Lalu kada belajar disitulah kita dosa Pak Ustaz. Nah tapi kita rasakan, mungkin kita merasa selamat ya. Nah ini luar biasa jalan menuju rahmat Allah tuh banyak. Ada gampang banyak. Maka nang piantakannya ilmu ini piantakannya. Artinya belajar lah. Kita pulang. Ada nang sakahendak surang aja. Ya kan. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin. Nah ini ada di dalam Ihya. Hada huwal hasan, hada huwal ahsan, وهو اختيار ابن المبارك المجموع في الروايتين 300 تسبيحة فإن صلىها نهارا فبتسليمة واحدة وإن صلىها ليلا فبتسليمتين أحسن. إن ورد أن صلاة الليل مثنى مثنى وإذا زاد بعد تسبيح قوله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فهو أحسن. فقد ورد ذلك في بعض الروايات فهذه هي صلاة المأثورة. Nah ini Imam Ghazali. Nah apa jersidin? Artinya hajah wal ahsan. Dan ini yang kedua ini yaitu yang terlebih baik dan yaitu yang dipilih akan dia oleh Sayyidi Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Kata itu kita kan ini sama lah gitu. Dan perhimpunan di dalam 2 riwayat pada 4 rakaat itu 300 tasbih. Dan jikalau disembahyangkan akan 4 rakaat itu pada siang hari maka yaitu dengan 1 salam juga. Dan jikalau disembahyangkan pada malam hari maka yaitu dengan 2 salam, yaitu terlebih baik. Jangan yang Abdul kalau nanti bila kita tuh menggawi malam 2-2, tapi bila menggawi siang 4 1 kali salam.
Kan nyaman kalau belajar lah. Nyaman untungnya padahal bisa aneh menggawe aja umpatan orang ada pernah belajar. Nah ini yang kita lalu ini belajar alhamdulillah. Nah lain ngelata amun kita nila belajar kayak ini nahap yang menggawe itu nahap sebab perduman ada no umpatan tuh ya amba deh ngaran umpatan buang gaya. Untungnya lah. Dan jikalau disembahyangkan nah pada malam hari maka yaitu 2 salam yaitu terlebih baik kan yalah afdal karena datang daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sembahyang pada malam itu 2 rakaat. Nah ini hadisnya dalilnya. Nah, Nabi terbilaikan sembahyang malam masna artinya 2. Nah, nyaman ibadah. Dan jikalau ditambah kemudian daripada tasbih itu dengan katanya wala haula wala quwata illa billah kan adalah nya kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allah tambahi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azimnya maka yaitu jasidin terlebih baik. Afdal lagi jelas benar tambah ya. Sesungguhnya datang yang demikian itu di dalam setengah daripada beberapa riwayat. Maka sembahyang tasbih ini yaitu yang dipilih daripada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan daripada beberapa perkataan jumhur ulama. Jumhur ulama itu keseluruhan artinya. Para ulama lah bahasa kita. Diriwayatkan yang kedua dan riwayat yang kedua ini yaitu yang dipilih oleh kebanyakan ulama ahli tasawuf. Nah, kan 2 kala. Imam Al-Ghazali, nah lah seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah taala nah ini juga. Dan Imam Ahmad rahimahullah taala ini juga. Saudara Imam Ghazali Syekh Abu Thalib Al-Makki rahimahullah taala yang mempunyai kitab yang bernama Qatil Qulub tadi. Pada bicarakan ilmu tasawuf dan Syekh Ahmad Kasyashi Al-Madani rahimahullah taala yang lain daripada mereka itu. Ini banyak pegangan para ahli sufi bahari. Kita ini juga yang sama. Adapun riwayat yang pertama itu maka dipilih oleh beberapa ulama. Ada juga yang kita ahli fikih seperti Syekh Islam Zakaria rahimahullah taala dan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah taala dan yang lain daripada keduanya. Banyak juga memilih yang riwayat yang pertama. Dan kata Syekh Tajuddin As-Subki rahimahullah taala di dalam kitab At-Tarsyih fi Salatit Tasbih apa itu? Wa yambagi yasidin lil muta'abbidi ay ya'mala bi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma taratan wa bima amilahu Ibnu Mubarak rahimahullah taala ukhra. Nah ini pendapat Sidin ini. Syekh Tajuddin nih As-Subki ini. Allah. Jarsiden sebaiknya bagi orang yang berbuat ibadah kita nih kan menggawi sembahyang sunat tasbih misalnya maka jasidin terkadang kita mengamalkan kaifiyat sembahyang tasbih yang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas kan lain kala dahulu semua manusia bacaan tasbihnya ada sebenarnya pengetahuan itu jasidin terkadang jasidin mengamalkan kaifiyat yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak ya kan. Nah Ibnu Abbas nah ini tadi ya Pak. Nah kita ini jadi kita Ibnu Mubarak pulang itu aja. Nah karena aja kedua-dua riwayat itu sabit daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu pulang alasan jangan terfokus satu aja. Nyaman kalau belajar itulah belajar nyaman. Ya Allah lah untungnya. Mudahan kalau kita menggawe itu lagi. Nah lain kalau lawan belajar kan ada. Padahal itu juga alat itu juga ya nang jena tuh belajar ya gurunya kada berani jena itu itu setan Pak nafsu itu hantu tuh di dalam diri punya kaitan nah lah anteknya ada paham kada berani aja gurunya ada juga itu ada juga kena itu aja jar itu aja jar merasa bisa nih sudah bahaya juga merasa bisa lalu kan hendak belajar lagi. Disinilah takabur orang kita. Nah, malih kalau kita lalu kita bagaimana melatih.
Ya nak hadir aja Mbak. Ya Allah lah ngamin. Tapi banyak lah kita asal paham gitu Mbak. Nah untung lah. Sedang kan lagi kan. Ini lebat dia nak. Ini dulu. Nah apa aja di sini syahdan ini bahasa pulang pembicara. Nah, dan faedah sembahyang tasbih, nah ini faedahnya pulang. Dan kelebihannya itu amat banyak. Nah, ya kan? Dan setengah daripadanya itu, nah ini kita mengaji fadilatnya pulang. Ada tadi mengaji kisah sembahyangnya. Ya paham kah? Nah lalu syahdan dan bahasa. Kalau intaha kalau salah itu sampai di sini cerita ini. Nah, iya sama juga sama ya. Tapi ini ada menyempalang syahadatnya menyambungi juga tapi kisahnya sama yang tasbih juga. Nah itu para dipahami itu. Ini ada Allah SWT intaha aja anu tuh ayat. Jangan diwarasi ya. Nah intaha itu bahasa pembicaraan menyempalang itu bahasa kita. Pada kita membicarakan ini, saja intah aja habis pembicaraan itu, intah itu habis, lalu kisah yang lain. Ada ini syahdan ya, syahdan ini, sampai paham nih, syahdan ini kisahnya itu juga, tapi lain, paham lah. Kisah tasbih juga, sembahyang tasbih juga. Ada tadi kisah sembahyangnya tasbih, ada ini kisah fadilatnya pula. Kan kayak lah syahdan ya. Ini kan udah paham arti apa? Ini syahdan aja kawan dihiga. Buat intaha anu tuhai bacanya baru paham paham dah lah. Nah ini kita kan jarang kalau mengungkap jarang membaca ngangak ini apa syahadatnya kan jadi pertanyaan kah intaha semalam jadi pertanyaan juga kalau nah ini insya Allah paham lah nah, nyaman lah mengaji nyaman punya paham pun nyaman nggak gampang syahadat nih sih kan berkurung pulang gitu ya lah apa syahadat di syahadatnya aja kan ini ada paham kalau kita dah tapi kadang-kadang paham dah lah nah ini ada Allah semalam intaha ya entah habis pembicaraan menyempalang yang lain pembicaraan ada syahadat ini pembicaraan ini juga tapi lain yang dibicarakan paham ya artinya judul itu juga tasbih juga nah tadi membicarakan sembahyang tasbih sudah selesai lalu disambung dengan fadilat tasbih nah ya ini masuk pulang kita tarsakan halah tahan ya kalau lagi lah kalau ngantukan gitu. Nah apa jasidin faedahnya kelebihannya itu amat banyak artinya luar biasa dan setengah daripadanya itu disebutkan oleh talmid Syekh Ahmad Al-Qashashi di dalam risalahnya pada bicara sembahyang tasbih dengan katanya nah hadis Nabi sudah kan tadi menjelaskan di awal ya Allah ada gompongan daripada muhimmahnya atau daripada hebatnya tuh tasbih ini jangan kali digawi seumur hidup sekali barang baik itu kalau dan ada ini pulang apa kata orang wali-wali nih wa kana Syekh Qutbul Wujud Sayyidi Ahmad Al-Qashashi bin Muhammad Al-Madani kathiran ma ya'muruni wa muhibbina bima wal muhibbina biha wa yaqulu innaha tujibu ta'thiran 'aziman fi taskhiril qulub wal arwah wa hiya salatun 'azimatun tujibun shirah sadri wa ijra' al-lisan wal qalbi wal hikma wal hifdha min al-a'da wa dhakara ba'd as-salih min ahli kamal ayli hadhihi salat du'a yud'a bihi ba'daha wa huwa du'aul qutub wa lahu asrarun wa juhurun wa anwarun wa barakatun 'amimatun wa asrarun khafiyatun wa jaliyatun wa jalbu manafi'a wa daf'u madaratin wa hiya min mudarabatil aqabir Yaqrahu Syekh Ahmad Al-Ghazali nafa'allahu bihi intaha ada habis pembicaraan itu jangan itu intaha adalah arti yang aneh nah adalah Syekh Qutbul Wujud Sayyidi Ahmad Al-Qashashi bin Muhammad Al-Madani rahimahullahu ta'ala kebanyakan ia menyuruh akan nikau akan daku dan akan kekasih-kekasihnya dengan mengerjakan akan sembahyang tasbih itu iya nang di dalam amunnya di dalam sekolahan orang apa kurung-kurung anu sekolahan
Ini kan digaraki karena malam itu diantaranya sembahyang ini. Nah, ini dilatih. Ini santri-santri ya. Ini bang, ada gampangan. Dan berkata ia, bahwasanya berbuat sembahyang tasbih itu menyabetkan, artinya mensabitkan taksir yang amat besar. Ketika kita mengerjakan sembahyang tasbih itu akan mendapatkan sir kayak aja, ya kan? Taksir itu ya ada bekas lah yang amat besar. Ya Allah. Apa kena pada membaikkan hati. Orang yang merancak mengerjakan ini akan kena dijazab hati itu ditulungi Tuhan hingga baik. Di antaranya kena baik sangka, di antaranya kena ya tadi tawadhu, bersih hati kayak itu kita bahasa kita kampung tuh tarang. Nyaman gelak, alhamdulillah. Membaikkan hati dan arwah, roh dan melembutkan akan dia. Jadi modelnya jaka bahasa kita kampung tuh kita sembahyang ini makanan roh yang enak. Nah, pahamlah. Arwah kita nih nyaman, roh kita nih. Ya Allah lah. Dan melembutkan akan dia. Coba itu arwah roh kita nih. Bahasa kita kampung aja makanan ruh yang enak, itu aja gitu, yang nyaman. Udah ngerti gitu lah, ya Allah, mudah-mudahan kawak alhamdulillah, ada gampang nih. Tapi kita alhamdulillah setahun sekali kan lah, alhamdulillah juga. Adanya seumur hidup sekali kan, alhamdulillah juga. Ada kawak lah. Tapi ini pas belajarnya pulang ini untungnya. Asalnya menggawi harus saya daripada pernah duduk belajar kalau ngani ya kan untung malah ya wajib kok belajar. Dan sembahyang tasbih itu jasidin yaitu sembahyang yang amat besar. Nah ya Allah pada membukakan hati dan menerangkan akan dia. Hanya paham. Jadi kan kita ini kan kita orang kampung ngarannya ya kan sekolah kada apa pembabal apa semuanya. Nah lalu begamat sembahyang ini amalkan. Nyesidin kan kayak kalau sembahyang hati kita tarang, lembut, roh dan kelakuan bagus. Nah lalu kau memelihara istiqomah menuntut ilmu. Iya karena sambil mengamalkan ini. Nah itu tuh banyak memberi bekasnya ya hatinya tak. Bahasa kitanya ubat mujarab. Nah kayak itu kan bahasa kampung tuh ubat mujarab memberasihi hati. Nah kayak itu kan. Nah ubat mujarab. Nang situ amat besar taksir aja sih. Artinya bekasnya tuh bahasa kampung kita mujarab. Nah pahamlah. Untungnya nanti si amalan sudah berkat mengaji ya kan. Barang main dicobaan badangnya kita orang awam nih mencoba ya aja dulu raya tidak nyaman awak siang kah ada kita dibukakan hati ini kita ini bahan rasa nyaman beribadah angkat nih kalau pina beribadah Jumatan nih tang sungsungnya datang sama 11 misalnya kalau benar mayat aja belum lagi orang ya kalah angkat bisa rancak nih sang 11 datang ya kah? Ini orang para bang kali ya. Lawas tegelakan orang mana ya Allah lah rabinya lah Rasulullah sayangnya lawan kita nih. Kita benar ya. Nah hati sampai tarang ini Jasidin. Nah coba itu lagi sambungannya. Ini kan masih perkataan Sidin tadi, Syekh Qutb tadi, Ahmad Al-Qushashi tadi. Nah apalagi Jasidin. Dan sembahyang tasbih itu yaitu Jasidin sembahyang yang amat besar pada membukakan hati dan menerangkan akan dia. Jadi hati itu terbuka lawan tarang nyaman. Kalau bahasa kitanya tuh apa? Ya tarang bela. Tandetan lah, jadinya
Nah, pina paham. Jangan kayak itu gitu. Tapi apa kamu belajar paham. Nah, tandatan. Dan memperlakukan lidah dan hati dengan ilmu hikmah. Nah, cocok aja lah. Lidah dan hati dia dengan ilmu hikmah. Ya nanti ya tadi deh. Anu nih muntung nih pina selawat, ya pina tasbih, ya pina kemudian muntung hati nih pina ingatan, ya ingatan kisah Allah, ingatan kisah Rasulullah. Nah, hikmah dapat ilmu hikmah dan terpelihara daripada segala seturuhan. Kita bermakna ini musuh tu namanya kedua ini musuh tu terpelihara tadi pak. Nah itu mudahan kita tahu menggali lah. Jadi kalau ada bisi musuh takutan misalnya kita sembahyang ini terpelihara itu termasuk daripada fadilat kelebihan sembahyang tasbih. Musuh ada makna kita, makanya ternyata itu musuh. Dan disebutkan oleh setengah ulama yang soleh-soleh daripada ahlul kamal. Ini masih pembicaraan sedikit nih. Nah bahwasanya bagi sembahyang tasbih ini doa yang dibaca dengan dia kemudian daripada salam, yaitu doa yang dibaca oleh kutub yaitu penghulu segala aulia. Dan bagi doa ini beberapa rahasia dan nyata berkatnya itu, dan nur yang menerangkan hati, dan berkah yang am itu umum tapi dapat berkah. Arti berkah paham ya kalau pian, yaitu bertambah-tambah pahala itu berkah. Kita tuh misalnya berusaha 10.000 dapat duit itu berkah 10.000 itu nah jadi kebaikan. Mbak itu bersedekah Mbak itu menukarkan anak buah jadi kebaikan itu berkah 10.000 aja. Amun kita tuh berusaha ada berkah 1 juta yaitu dibuang-buang. Maksud dibuang-buang tuh menjablay misalnya. Buang-buang ya. Tapi menjablay punya ke warung, dasar ke warung ada apa-apa. Ini menjablay nang sambil jangan sampai pitih susunya kaki. Nah ada bulih ya minta. Tapi kan ada bang di sini ya ada berarti tahu ada boleh kepala di sini payah tersinggah aja payah tersinggah jauh perjalanan wajar aja haus singgah ada apa haus boleh aja. Ya Allah ini nak ada boleh itu namanya hatinya tuh nak ada boleh untungnya lah maju biar Masya Allah lah. Anu berkah nang artinya berkah yang umum. Paham aja lah. Artinya bila orang telah berusaha kada berkah, kada berkah, yaitu kada bertambah-tambah kebaikan kayak itu ya. Hingga duit itu 1 juta misalnya, pina ada hanggan anak buah kada. Hanggan pina habis dibawa kada bagus tadi bang. Nah itu kada berkah. Ada orang kuliah berusaha 10.000, sekali 10.000 nih ya Allah disedekahkannya ke anak buah kena. Artinya pina nang kebagusan tah. Kayak pian joe nukar baju tetap bila berberkah, pian bawa menuntut ilmu, pian bawa beribadah. Ada di pian bawa baagak, tetap bila pian bawa baagak berarti kada berberkah. Itu aja arti berkah paham mana udah. Nyamuk kada mungkin belajar gini dia kada paham ya kak. Apa aja berkah kita tahu menyambut Jepang loh. Mudah-mudahan berberkat dia, mudah-mudahan pada gawian. Kalau mau diubah-ubah hanya mau. Nya ada paham. Nah paham benar kalau lah, paham benar lah. Bagaimana benar ya kita mah amalkan benar ya lagi. Nyaman paham kalau dia lah. Lalu kita amalkan tuh nyaman dia, nyaman. Kayak nukar mobil misalnya, lalu angkat kebaikan aja tuh nya berkah. Ini kayak ada nukar mobil. Iya tadi di antaranya menjablay, membawainya. Wah. Kan berkah pada sama aja gawiannya sama aja. Tapi ini belajarnya kita bagaimana kita melatih. Bagus aja anak menjablay. Tapi haus, kayak itu kan aja haus. Bagus aja. Kada ada bang di sini abah dia kada ada. Jauh nang ada. Kalau ada ya kan, kalau ada itu aja. Kalau ada. Paling baru 2 palingnya. Ya Allah rame lah. Tapi paham dulu tuh jurusnya, gak tahu dulu paham.
Itu nang berkah dah. Ya Allah lah ramenya. Nah, habislah. Belum lah. Oh, belum ni nah. Hati ya tadi lah, dan rahasia yang ajaib yang tersembunyi. Ya Allah. Punya kita mengamalkan ini ya Allah. Kita tuh timbul dapat ya nantinya. Ya, yang tersembunyi tadi ajaib yang termasuk ajaib tuh kita nang menyaman benar tuh nang bigiri hisab terjeki ya Allah. Tak timbul datangnya aja. Misalnya kayak hendak begini soalnya biniannya laki aku adinya. Oh, mereka. Laki apa ya. Ayo biar. Untungnya itu mah ajaib tuh mang kita kada duga lah. Ajib dari bang itu dah mang wah bahasa kita kan ini wah. Dan faedah yang nyata dan mendatangkan beberapa manfaat dan menolakkan dia segala mudarat. Ya Allah. Dan yaitu mujarabat. Mujarabat itu artinya mujarabat yang amat besar. Ya Allah. Kita anak tahu rajin apa-apa. Ada ini aja senjatanya yaitu sembahyang tasbih. Ya Allah, nyaman lah belajar, nyaman lah. Untung lah. Mudah-mudahan kita ditolongan Tuhan kau menggawi. Amin. Allahumma amin. Masya Allah lah raminya lah. Dan seperti yang disebutkan akan dia oleh Syekh Ahmad saudara Imam Al-Ghazali, nafa'allahu ta'ala bihi. Ammu ini ada lagi jari Imam Ahmad nih. Maka apabila selesai engkau daripada sembahyang tasbih itu, maka engkau baca. Nyaman kalau belajar ada baca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Hayy ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Ingat situ dulu lah. Ini doanya ada. Kena nyaman bagi kita. Kena kalau sembahyang bawa ini, anaknya baca nyamannya lah. Untung kalau orang belajar tuh untung. Ya Allah lah nyamannya lah. Ingat situ dulu lah. Ingat Imam Ahmad tak. Saudara Imam Ghazali tak lah. Ingat situ lah. Ya Allah. Karena minggu akan datang kita sambung masalah sembahyang tasbih luar biasa. Nyaman kalau belajar ini kena lalu menggawi di sinilah Allah menerima ilmu itu. Coba belajar sudah. Ada bahari empatan aja tak. Nah, pengaruh bisa belajar kalau bahari. Ini salahnya kita karena kita ada menuntut. Tapi ini alhamdulillah. Kitab Hidayatus Salikin artinya Hidayatus Salikin itu berjalan menuju hidayah Allah. Permulaan orang menuju hidayah Allah kitab ini. Pisuluki masalah kita mutakin yaitu di jalannya suluk orang-orang yang takwa. Ya ini kitabnya. Kita dah menganggap penting enggak? Nah, ada paham. Malah dibahasakan datu bahasa kita apa nyamannya. Ada memikirkan lagi amun kita membaca bidayatul hidayahnya itu dia malah mengarti sorot nahunya ada ini langsung jadi jakai bertanu wadah itu masak pada belum ada masak pada ada bidayatul hidayah itu jakai ibarat kita bahasakan kitanya ada bahasa lain itu bagaikan aja pisang aja enak di apa itu gandum lagi ada ini masak jadi gebodoh udah sedang menyuap. Artinya dan alhamdulillah lah mau kita dah mendengar kayaknya mau belajar alhamdulillah mudah-mudahan selamatan kita amin Allahumma amin. Ulun ampun maaf minta ridho minta halal lawan biasa berataan mudah-mudahan berkat kita bermajelis ilmu yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, dosa dua ibu bapak kita dan keluarga kita dan segala hajat dunia kita akhirat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kakak kita di rumah ini berdulaki bini ini yaitu disehatkan, dipanjangkan umur, dihilangkan segala penyakit sidik dan rezeki yang luas. Kita pun begitu juga. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah.